Kalau begitu, milih di sini boleh enggak? Tidak boleh, karena di persendian Anda bayangkan di infus di sini gerak-gerak gini, ya infusnya bisa macet. Makanya tadi syaratnya apa tadi? Vena terpilih. Dibolak-balik apa ini? Lurus, besar, tidak bercabang, tidak dekat persendian. Ya. Yang terpilih mana satu? Vena metakarpal dorsalis. Yang kedua identik dengan ibu jari. Namanya, berarti kalau di saya tidak terlalu kelihatan tapi vena cephalika, identik ibu jari, ya, vena cephalika. Yang ketiga ini vena basilika, tempat infus di ekstremitas superior biasanya tadi satu metakarpal dorsalis, dua apa? Cephalika, tiga basilika. Kalau di sini bukan, di sini vena mediana pubiti untuk ambil darah, seperti topik injeksi itu di sini ya kan. Kita sekarang sudah lewat itu. Nah yang terpilih ini, sebetulnya ada tambahan satu. Apabila sama-sama terpilih, lebih terpilih yang lebih distal. Nah, kalau begitu yang paling terpilih sebenarnya mana? Metakarpal. Tapi kalau ujian Anda harus pinter. Lah kalau metakarpalnya sudah segini masa Anda pilih? Ini Anda cenderung gagal ini, sudah sobek. Nah terpaksa di sini itu kan lain, hal lain. Tapi kalau pasien kan tidak. Ya, tapi karena kalau di sini gagal bisa pindah ke sini. Kalau gagal di distal bisa pindah ke semakin proksimal. Tapi kalau proksimal sudah gagal, berarti kan sudah sobek ini, venanya sudah rusak. Kembali ke distal nggak bisa. Itu kalau pada pasien sesungguhnya. Tapi kalau ujian ya harus cerdik Anda ya. Kalau di sini sudah begini ya Anda pilih yang lain saja. Lah, kalau pada pasien sesungguhnya ya belum tentu vena orang itu kan kelihatan. Ya kalau manekin ini sebenarnya mau pasang tourniquet atau tidak nggak pengaruh wong ini benda mati ya kan. Tapi kalau pada ujian Anda harus simulasikan dan dilakukan. Simulasikan itu kalau skillet itu kan keterampilan medis sudah. Jangan hanya omong-omong, tapi dikerjakan. Ya, dikerjakan sambil dijelaskan itu ya. Sehingga Anda harus tahu jenis-jenis tourniquet. Kalau saudara mau ngambil di sini, perhatikan ya, di mana pasang tourniquet? Di sebelah proksimal. Jangan keliru terbalik. Dulu ada yang di sebelah distal. Pasang tourniquet tuh mau ambil di sini sebelah proksimalnya, mau dipasang sini di sebelah proksimalnya. Tapi proksimalnya tidak usah jauh-jauh. Mau dipasang di sini, tambah kira-kira 3 jari, pasang di sini. Jangan mau di sini, kemudian tourniquetnya dipasang di sini kejauhan. Tak gojeki, kok nggak sekalian di sini? Begitu ya. Kan tujuannya dia sebetulnya untuk membendung supaya lebih kelihatan. Cuman kalau dimanekin kan tidak ngefek ya saudara ya. Tapi kan tidak boleh ujian oski yang sifatnya invasif dicoba ke temannya nggak boleh. Tapi nek praktikum di lab nggak apa-apa ya, nusul-nusul itu kan. Tapi perjanjian skillab itu tidak boleh. Ya skillab itu tindakan invasi harus dilakukan pada manekin. Tapi kalau pasang tensi antar teman tidak apa-apa kan, tidak invasi. Nah sekarang tourniquet itu kalau yang seperti ini nanti saudara perhatikan ya. Anda perhatikan seperti ini. Di sini bukanya ini bukanya ini. Tapi kalau ujian itu juga ada loh yang lucu-lucu aja. Kadang-kadang keliru begini. Kok nggak bisa? Berarti leboknya rasa metu lah waktu itu dalane saudara ya. Lihat ini loh. Ini kan sudah kunci ini ya. Ini kan sudah kunci ini. Bukanya ini ditekan. Nah kalau misalnya mau di sini ya perhatikan. Mau ngambil di sini berarti kira-kira di sini. Nah, maka ini ada pasang ini. Nah, ini kan ini kendor, kenceng kan. Nah, ini. Kalau pada pasien orang sungguhnya dengan di tourniquet pasti akan lebih menonjol misalnya. Ini sudah paham saudara? Ini fungsinya. Ini kapan dilepas? Ini sebenarnya dilepas kalau nanti proses pemasangan infus itu waktu ditusuk sudah mulai keluar darah, baru ini dilepas. Tapi kalau ujian itu sering kegiatan sudah selesai baru dilepas. Kalau saya tetap saya beri poin tapi dikurangi sedikit.
yang lebih klasik, sudah mau keluar ruangan ganti tempat, maaf dok saya lupa gitu. Ya berarti masih punya kesadaran ya itu ya. Tetap saya beri poin 1 gitu, tidak 0 misalnya. Nah sekarang seperti ini ya. Terus kemudian besok kalau responsif, tolong ini harus dicek dulu ya, dicek dulu. Karena ini kalau nggak dicek kadang-kadang ini lupa. Ini itu harus diisi cairan merah, ini sebenarnya kurang merah ini saudara. Ini kan hanya simbolisasi saja. Ya simbolisasi. Nah sekarang ini coba minta Mas Eko jarum baru. Oh sudah ada ini, sorry ya. Nah ini coba saya dulu di sini ya. Coba saya ceknya dulu. Nanti kalau ujian meski itu mesti dicek ya. Karena ini kan harus diisi dulu. Ini yang Pak Mahir ngisi itu Mas Eko. Nah ini kalau ada seperti ini ya bukanya ya dari sini. Nanti kalau ada nampan begitu kayak tadi gitu, katakan nampannya ini. Kalau seperti ini sih nggak harus steril ya kalau saya, tapi kalau yang lain harus steril ini. Tapi juga jangan lupa ya kalau model seperti ini tidak boleh modelnya misalnya kita seperti ini tutup ya sudah diajari kan. Ini tidak boleh begini, itu sudah tidak boleh. Ya Anda harus kalau ujian mau nutup harus begini. Ya gini, baru gini. Sudah tahu ya. Ini tidak boleh kalau begini dokternya ngalamun, misalnya nyuntik, padahal tadi yang disuntik hepatitis C. Terus sekarang Anda ngalamun G sama pasien, Bapak harus gini-gini ya. Terus malah kena gini ya, Anda tertular itu saudara. Ya gini ya. Kalau begini tetap tenang saja sampai ya, gini. Nah ini masuk gini ya. Baru dikencangkan. Ya, setelah itu dibuang ke sampah yang bisa ditentukan. Ya ada sampah yang infeksius sendiri gitu ya. Tapi kalau ujian itu kadang-kadang masa grogi gitu ya. Ininya orang pas-pas ini malah mensuruh-suruh ngambil itu asli banget itu saudara. Ya seperti itu. Ya, nah kalau seperti ini kadang-kadang belum ini saudara ya. Ini harus diisi, nanti minta tolong Mas Eko ya, suruh ngisi dulu. Nah ini belum isi nih saudara, harus coba diisi dulu. Kalau enggak diisi ya enggak bisa, tapi kalau ujian mesti diisi. Tapi juga saya tambahkan, di tempat yang mau ditusuk, disterilkan dari dalam keluar. Ya, misalnya ada kapas beralkohol di sini ya, oleskan dari dalam keluar. Realitanya kalau pada pasien itu kadang-kadang kita ragu-ragu kan. Kita sentuh lagi, kalau menurut saya pokoknya ya enggak apa-apa. Tapi setiap nyentuh lagi tidak steril, berarti olesi lagi. Ya, seperti itu. Ini belum diisi ini. Nanti kalau kita yang sendiri kadang-kadang malah belambangan di sini ya. Nanti banyak ini ya. Ini kayaknya belum terisi. Oh ini sudah ini. Nah seperti ini sekedar ngecek. Ya ini coba ini dipegangkan gini. Coba pegang gini deh, pegang gini. Nah nanti perhatikan. Ini hanya contoh ya. Nanti saudara pakai ini apoket ya. Seperti ini. Ini berarti posisinya apa ini saudara? Vena basilica. Ya. Ini harusnya agak buka sedikit. Nah ini kalau ada tandanya ini loh. Tanda ini open berarti kan kita dari sini. Nah ini. Nah seperti ini. Nah ini kan nanti ada nampan kalau diletakkan di tempat steril. Seperti ini ya, seperti ini ya dibiasakan saudara ya, dibiasakan begini supaya saudara jadi refleks gitu, refleks one hand ya seperti ini. Ayo siapa yang mau nyoba? Saya beri kesempatan. Ya pelan-pelan ya, ya mari di sini. Ya. Besok kalau mau responsif tolong sudah disiapkan alatnya ya, termasuk kapas steril gitu ya. Ya silakan sini. Nah, saya ingatkan.
harus di bawah ya? Nah, boleh gini, maksudnya gini, saya pegang dulu. Pada saat nusuk ada syaratnya juga. Ya, kalau kita buka ini, mulut jarum pinter. Mulut jarum menghadap ke atas. Kalau ke bawah sudah mendukung gagal dulu. Ya ke atasnya. Ini. Sama hidup. Ya. Ya. Yang ini kan Ya. Tapi besok ujian kan manekinnya belum tentu ini, ya kan Anda harus pinter-pinter anu. Rasakan sudah empuk. Udah. Sudah coba dirasakan. Udah. Tapi ada enggak dulu darahnya di sini. Nah, kalau belum diulangi, enggak apa-apa. Oh. Gini harus sampai nanti ada cairan darah ke sini. Iya. Ya. Posisi Anda besok harus pakai ensgun. Plus. Kok nggak muncul ya dok? Coba lagi-lagi. Mungkin udah bisa diaspirasi ya dok. Bisa diaspirasi. Ya. Plus. Nah, stop. Ini bagus, tolong dan Hendra ditekan. Kalau sudah, kapan tonika dilepas saat ini? Oh saat Ini kan sudah. Nah, ini Oh. saat tepat itu ya saat inilah. Setelah ini perhatikan. Di checklist itu Anda lihat, perhatikan deh. Nanti begini, ya. Ini jangan langsung ditarik, tapi ini sudah betul. Saat ini sebetulnya kalau bayangkan ya Anda bekerja di rumah sakit. Yang melakukan ini sebenarnya kan perawat. Tapi dokternya ya enggak apa-apa ya kan. Tapi apa ada sih dokter di rumah sakit sendirian masang infus gitu kan enggak ada. Di samping kanan kiri ada perawat tapi tidak boleh kita anggap lebih rendah dari kita. Mereka mitra kita. Tapi kan enggak mungkin. Tapi kalau Anda ujian Anda seorang diri. Yang di situ yang ada saudara yang diuji, dokternya, instruktur yang menilai. Kalau ada orang lain pasien standar, kalau dalam konteks infus itu tidak boleh membantu Anda. Dia bolehnya membantu membereskan ini. Kan saudara tidak boleh. Anda ujian tuh fokusnya ujian. Misalnya kayak gini kan tadi nggak rapi. Terus habis itu Anda sebelum ke sana ngersi-ngersi itu ndak. Tugasmu fokus ujian. Nanti kalau ada orang lain pasien standar yang disewa itu ngerapikan ini. Ya, ngerapikan sehingga nanti pasien mahasiswa berikutnya masuk sudah oke lah. Setelah itu perhatikan tadi filosofi jarum. Ini tanganmu harus pegang ini. Nah, lebih baik begini nih. Tapi ya masing-masing ya gini loh. Ini dorong ke dalam. Karena nanti begini. Oh ini dorong. Iya. Ini dorong ke sana. Ini ditarik pelan-pelan. Karena kalau kamu langsung tarik semua, berarti kan tinggal plastik. Itu nggak bisa masuk. Lumer nanti gini-gini. Di pasien yang sesungguhnya mesti buntut itu ya. Ya, tapi jangan sampai begini langsung dihubungkan dengan ini. Nah, ini bisa menyebabkan tidak lulus sudah disepakati. Dan itu pernah terjadi. Coba Anda bayangkan kalau nginfus jarumnya permanen, nenek bilang berbahaya. Loh itu sangat fatal sekali kalau seperti itu saudara. Itu sudah disepakati walaupun nanti dari checklist nilainya di atas 70 kan lulus itu. Tapi kalau melakukan yang ini sudah dianggap tidak lulus. Karena ini kesalahan fatal. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini langsung dicopot, terus digaduk ke sini salah. Karena yang permanen itu kateter vena plastik. Ini tetap dijaga sterilitasnya ya. Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Ini lepas tunekut. Nah, boleh dilepas. Ngelepasnya nggak usah langsung pokoknya sudah kendor gitu. Nah, sudah cukup. Tangan kiri memasukkan, tangan kanan menarik pelan-pelan. Terus ini sambil masuk. Kalau nggak masuk, terus seiring sejalan. Terus sampai notok, sampai pol, terus. Sampai pol. Ya, terus. Oke. Dah. Ya, terus saja tidak apa-apa. Terus sambil saja. Nah, itu harus netes. Betul. Kalau netes betul. Terus kamu tekan di sini. Ini kan netes itu betul. Nah, supaya enggak apa-apa. Ini kan baru belajar ya. Nah, gojekannya infus itu belambangan gede gitu ya. Saat itu, ini sudah itu masukkan ke sini. Ini buang langsung dok? Ya, boleh. Sementara itu kamu berurusan dengan ini. Nah, ini lah kalau pas ujian semua harus Anda kerjakan sendiri. Tapi kalau yang namanya di rumah sakit tidak. Nah, ini dicopot dulu. Nah, jarumnya juga
Wah bahaya juga kalau seperti Iya, ini. gila. Ya coba, ya gini saya bantu dulu ya. Tapi besok Anda harus Anda lakukan Ya. dulu. Ini ngelepasnya itu. Ini. Oh, yang ini. Nah ini masuk. Oke. Iya, kita berikan tepuk Ya. tangan. Setelah itu, kemudian ini diuji, ini agak dinaikkan, tolong dilepas ini. Diuji, dinaikkan. Ini harus dipaskan, jangan sampai buntet. Ini dibuka. Ini dibuka. Ya, ini ya gini diuji ini dinaikkan gini. Ini harus netes. Nah, ini sudah betul sekali. Berapa tetes? 20 tetes ya Anda pakai jam yang ada detikannya gini. Oh, berarti kita hitung dulu. Nah, kalau ini sudah jangan sampai ini diginikan ranetes ya buntet itu saudara. Nah, sekarang kalau orang masuk rumah sakit dipasangin terus tujuannya kan dimasukkan cairan. Kalau ternyata diginikan kok buntet enggak netes, gagal itu. Ya, ini tapi kalau sudah terbukti gini tutup dulu. Tutup dulu. Sekali lagi bagian yang informatif harus terlihat. Tolong diletakkan sini deh. Nah, sekarang Anda berusaha dengan ini coba. Saya beri contoh. Ini sayangnya ini terlalu kandel ini saudara, terlalu lebar. Pakai diganti Pavix itu bisa Betul, boleh sekali ada yang Pavix ini. Nah, coba kalau ada yang sukarelawan minta sebentar di Pavix. Karena kalau ini kelebaran ini saudara, kelebaran ini kan segini ini kekamban Pak saudara. Ya, kelebaran ini sementara itu dulu. Ya, ya boleh nggak apa-apa. boleh gini. Dokter isi pertanyaan tadi berarti ini Gimana? tadi kan jantol di sini masih ada jarumnya. Ah. Itu berarti fungsinya cuma untuk melindungi apa? Ini kan nanti Supaya tetap steril. tetap steril gitu. Iya. Oh, jadi Jadi, jarumnya tidak digunakan. tidak berarti? digunakan. Oh. Kalau sampai ada mahasiswa tetap menggunakan kesalahan itu fatal. Oh. Ya, baik jarum yang di sini maupun jarum abuket tidak boleh. Ya, itu. Dok, buat TPM-nya sendiri itu perlu kita hitung nggak dok? Oh perlu. Kalau idealnya sekarang kalau besok kalau adik-adik setelah lulus dokter, lalu kemudian sekolah anestesi, spesialis dokter anestesi yang paling jago terapi cairan. Oh terapi cairan itu penting sekali. Misalnya ada pasien mencret anak kecil, ya anak kecil mencret itu ya ibunya kalau di desa malah seneng ya. Kenapa Bu? Anak saya mencret ngenteng-ngenteng kita tambah enteng, mau tambah pinter, padahal menurut kita mau mati loh. Wah ini kan harus kita edukasi itu, bahaya lah. Makanya dia harus kalau modelnya mencretnya banyak, ini tulos klaim banyak. Tapi kalau hanya maintenance, besok mau operasi pastinya baik-baik saja. Operasinya hanya tumor jinak payudara kan kondisinya baik. Tapi kan sejak dipuasakan pasang infus paling 20 tetes lah harus dihitung. Nanti 20 tetes bisa dihitung. Oh ini harus habis katakan 6 jam. Di sini ditulis. Berarti kalau semula segini, 6 jam segini. Kira-kira kalau jam segini, misalnya ini mulainya jam 10 siang, tambah 6 jam kira-kira jam berapa? 13 jam 4 sore gitu ya. Berarti jam 3 itu harus segini. Kalau ini diri tanda, perawatnya harus tahu. Tapi kalau jam 3 kok tetap di sini ya, berarti infusnya kurang cepat. Baru setengah jam kok wis mentek, kecepetan enggak boleh, salah semua. Yang menentukan kita bukan perawat. Berarti buat lama infus per jam itu kita nentuin ya? Kita yang menentukan. 6 jam, 8, Iya, 12, 12. kita yang menentukan. Itu nanti juga mempengaruhi faktor tetes per menit kan? Iya, jelas. Tapi nanti pas di OSC itu nanti kita hitung TPM-nya atau nggak usah? Kalau di checklist tetap dihitung. Tapi sebetulnya gampang kok. Ya, katakan sudah ketemu 20 tetes sandang ini pakai itu kan bisa. Nah, saya lanjutkan dulu ini sudah cara plesternya. Nah, ini sebetulnya kekamban. Ini Anda potong separuhnya saja. Nah, ini sudah ada di Anda potong, saya tunjukkan tekniknya sebentar. Ini Anda potong kira-kira segini. Tapi ini juga dibelah di sini coba. Ya. Guntingnya ada enggak ini? Wah, Oh, enggak ada gunting ya? rembuk. Oh, sampai. Di ini nih. Iya. Seberapanya bebas dok? Segini, kira-kira segini. Nah, ini Hipave kalau ada lebih baik dibandingkan plester biasa. Harganya sedikit lebih mahal tapi lebih bagus betul. Ya kalau Anda besok ke pasien sebenarnya ya tetap lebih baik Hipave, dipotong lagi. Separuhnya nah, dipotong lagi, dibelah.
Kalau teknik plester itu sebenarnya banyak. Ya, sekarang sudah ada teknik yang pakai plester yang contoh-contohnya itu sudah banyak sekali sih. Tapi kalau yang sederhana dibuka nih, buka satu. Nah, caranya begini dari sini. Ini kan begini. Dari sini fiksasinya disilangkan. Jadi nanti posisinya ya coba kamu buka dulu. Kalau anak kecil setelah dipasang infus pakai spal. Ya, untuk fiksasi, ya spal kecil gitu loh, kayak kayu gitu, ya supaya nanti kayak gede itu supaya tidak tergerak-gerakkan lepas begitu ya. Tapi kalau orang dewasa enggak terus. Nah, ini sekarang ini caranya gini, ini ya dari sini menyilang. Ini yang klep harus di mana? Coba sebentar. gini. Ya, begini, Anda kebalik. Huruf V kayak huruf V. Oh gini. Bukan. Bisa dibantu? Sudah ngerti nih, coba biar dibantu. Saling Iya. membantu ya. Mari ya. Mari deh, ambil latihan. Kalau kebesaran nanti juga bisa ditipiskan. Lebarnya dikurangi. Sampai notok deh, sampai ujung. Bukan, sampai ujung sini. Nah, sampai ujung. Nah, betul. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu fiksasinya. Fiksasinya apakah hanya ini? Tidak. Coba kalau Anda bayangkan fiksasinya seperti ini, ya kan? Nanti kalau kemudian ini tergerakkan, misalnya anak remaja gitu saja ya, ini tergerakkan dan ini lepas, maka ini juga bisa difiksasi di sini. Ini jangan sampai nekuk begini. Nah, ini fiksasi lagi. Ini tidak usah plester biasa gitu. Tapi ada juga kalau zaman sekarang sudah ada plester yang lebih modern, ya. Tidak menggunakan ini, tapi salah satu yang sederhana seperti inilah. Setelah itu, kemudian ini tetap tadi tetesan, ya tetesan. Tapi karakternya coba ini dinaikkan. Ini kalau semakin tinggi tiang infusnya itu sebenarnya tinggi harusnya, tiang infus itu tinggi. Nah kalau tinggi kan netes. Nah seperti ini. Itulah pasang infus. Ya. Nah kalau ini karena netes karena kurang tekanan, makanya sebenarnya tiang infus besok kalau responsi minta ada kok tiang infus. Kalau ini kan bukan tiang infus, ini hanya untuk meletakkan cairan ini. Nah, sebuah kesalahan dalam pasang infus yang bisa fatal apa satu? Salah memilih infus. Tapi dalam konteks salahnya itu adalah kalau yang seharusnya skenario transfusi tapi dipilih jenis yang lain karena itu bisa fatal. Ya. Tapi kalau sebetulnya bisa makro drip, tapi Anda keliru transfusion set, itu salah, tapi tidak fatal. Itu pemborosan saja, karena transfusion set harganya lebih mahal. Tapi kalau harusnya transfusion set Anda beri makro drip, apalagi mikro, itu tidak ada penyaringnya, bahaya. Itu salah pertama. Salah kedua, kalau jarumnya permanen, padahal yang permanen hanya siapa saudara? Ini sebetulnya juga harus notok ini saudara. Ini tidak boleh masih medungul sidik gini. Ini itu harus betul-betul ke kulit yang hijaunya itu harus nempel. Kateter venaplastik itu harus betul-betul di dalam. Ya, kesalahan kedua apa tadi? Jarumnya permanen. Kesalahan ketiga apa kira-kira? Kudune ngalor ngidul. Ada loh yang menginfus itu kan, infus itu harus arah vena. Ini infusnya ke sana saudara. Lah kuwi dikon ngalor orang ngidul ya salah saudara. Apakah kalau ujian ada? Ya itu salah. Nah ini kira-kira kalau kesalahan-kesalahan kecil ya tidak apa-apa kan, tergantung hitungan dari checklist. Ya kira-kira ini. Kalau untuk plasternya berarti untuk kepentingan OSCE berarti cuma satu aja ya? Sebetulnya minimal 2 dan Indra. Oh, minimal. Satu ini tambah satu lagi ya, jangan satu tambah lagi 3 sebenarnya ya tidak apa-apa kalau waktunya cukup ya. Tapi kalau ini tok bahayanya itu kalau tercabut kan langsung. Tapi kalau ini ada tercabut kan ini dulu. Plester kedua itu seolah-olah pengaman terhadap ini. Nah itu loh maksudnya. Sekunder. Ya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau infus ini sebenarnya tidak sulit, mudah karena jalannya panjang, tapi kan
arah jalannya itu sudah jelas. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Ya. pas Oski nanti itu kita itu case-nya itu nanti kita langsung disuruh pasang lah infus, injelator, apa yang hasil atau misal ternyata harus ada soal ceritanya kayak Oh, ada soal cerita. kayak ada show Ya. gitu, terus ada Makanya tadi saya beri arahan dulu di awal. Kalau misalnya pas skenario-nya diare mencret, diare itu bukan penyakit. Diare itu gejala penyakit. Panas itu bukan penyakit, tapi gejala penyakit. Kalau diare mencret tapi juga muntah kan bisa dehidrasi. Diagnosisnya kalau yang spesifik apa? Bisa tipes, bisa disentri. Tapi kalau umum apa? Gastroenteritis dengan dehidrasi sedang. Ada indikasi pasang infus. Kalau kasusnya mencret diare, berarti kan tidak hanya membuang cairan tapi elektrolit. Maka Anda harus memilih RR. Tapi kalau pelajar SMA belum makan pingsan, nah itu dilema. Kalau orang ini datang tujuannya nanti transfusi darah, tapi soalnya sebelumnya harus ada apakan. Nah itu maksudnya berarti kan pasang NaCl. Tapi kalau pasien ini butuh darah, nah itu transfusi, jangan terjebak seperti itu. Ya, jadi Anda harus jeli melihat skenario. Jadi tidak langsung cetok welo-welo begitu. Jadi lakukan pasang infus, abogetnya nomor sekian, infusetnya jenis makro, jenis infusnya ini enggak seperti itu. Ada calon dokter harus bisa mencerna skenario. Contohnya tadi loh, pelajar misalnya orang tua saja lah, ya orang laki-laki umur 38 tahun diare terus menerus lemes. Nah, berarti kan gastroenteritis dengan dehidrasi sedang, katakan begitu ya. Oh, berarti indikasinya pasangan Pak RR. Kalau Ya. diagnosisnya misal salah atau kurang spesifik, tapi ke belakangnya benar semua kayak indikasinya emang harusnya ini, terus pemasangan dan benar itu pasti. Kalau checklistnya enggak, itu enggak apa-apa. Karena kalau checklistnya keseluruhan sudah di atas 70 kan lulus. Tadi saya katakan yang disepakati oleh instruktur adalah satu, salah memilih apa jenis infuser, terutama yang seharusnya transfusi tapi dipilih yang lain. Dua, stiletnya permanen, padahal yang permanen harusnya kateter plastik. Tiga, apa tadi? Arahnya terbalik. Dan semua yang saya katakan ini pernah terjadi pada mahasiswa sebelumnya, meskipun tidak banyak sekali tapi ada. Kira-kira seperti itu. sama izin aja dok. Berarti kan kalau dari segi cara kan kita ada emang harus ini kan tahu sesuai dengan indikasi. Iya. Nah kita perlu juga nggak dok kayak ngitung kebutuhan cairannya juga kan misal dari NaCl kan berapa kemasannya. Oh perlu, ya. Pertanyaan bagus, masih ada waktu ya. Saya ajari caranya ngitung sebentar. Saya buka dulu ya. Sebentar. Nanti untuk kemasannya itu pas Oski itu 500 semua atau nanti ada beda-beda? Oh kalau itu harusnya 500, kecuali albumin. Albumin itu 100 cc atau 50 cc karena mahal. Tapi kalau infus ini mesti 500 cc. Ini sebentar ya, sebentar. Ini yang ditanyakan bagus ini. Ini saya jelaskan singkat dulu. Sebentar. Skill lab. Nanti kalau tentang tetesan akan saya perdalam di pertemuan kedua di sela-sela responsi ya. Tapi saya cuplikan dulu sebentar. Iya. Terus Nah, tadi itu kan kita cabut dari ajarnya kan itu keluar cairannya. Itu berarti memang ibarat kita apa kita tampung pakai
cawan gitu. Oh, ditampung lebih baik kan itu. Oh. Ditampung Tapi lebih memang baik. Memang netes-netes. Netes-netes. Makanya waktu dicabut supaya nggak netes diteken. Hmm. Ya, itu kalau di rumah sakit kan dokter dibantu yang lain, yang makan tidak harus dokter. Tapi kalau ada ujian kan sendirian sambil ditekan gitu ya. Ini sebelum saya akhiri khusus hari ini, saya mau nambahkan yang ditanyakan tadi ya, ini sebentar, karena ini penting. Tetesan infus itu penting ya, sebentar ini. Sebentar. Tetesan infus. Nah, ini dengarkan, tapi ini akan saya perdalam di pertemuan kedua saja sambil responsnya. Tapi prinsipnya gini, kalau tetesan pada orang dewasa, rumusnya nih, tetesan per menit itu rumusnya adalah jumlah cairan yang masuk dibagi lamanya infus dalam jam kali 3. Jadi yang bawah itu nek matematika apa itu? Penyebut ya, penyebutnya ada unsur 3. Saya beri contoh. Misalnya seorang pasien dewasa dengan kasus dehidrasi sedang memerlukan rehidrasi dengan 500 atau 1 botol. Dan dokter sebagai pengelola menentukan habis dalam 4 jam. Berapa tetesan per menit? Maka jawabnya tetesan per menit adalah jumlah cairan yang masuk 500 dibagi lamanya infus 4 dikali 3. Maka hasilnya 500 dibagi 12 itu 41,6 dibulatkan 42 tetes per menit. Tapi beda dengan anak. Kalau anak itu kan mikro. Maka rumusnya tetesan per menit adalah jumlah cairan masuk dibagi lamanya infus dalam jam tanpa angka 3. Ya, nanti pendalamannya akan saya tambahkan besok saat responsi. Sehingga kalau misalnya seorang pasien bayi diare dengan dehidrasi dan memerlukan rehidrasi dengan 250 ml darah, dokter kita yang menentukan harus selesai dalam 5 jam. Maka jumlah tesnya berapa? 250 ml dibagi 5 jam, 250 dibagi 5, 50 tetes per menit. Oke, jadi tetesan penting tidak? Sangat penting. Oke, itu dulu ya. Ini nanti ada yang muslim kan harus sembahyang dulu. Saya kira cukup, kita sambung besok hari apa? Sebelum saudara pulang dan saya juga kembali, bukti kehadiran saya foto saudara semua. Ya, semuanya kelihatan. Ini malah alat infusnya biar ada ya. Kan real kita belajar ini, nah semuanya kelihatan. Ini semuanya kelihatan, sudah kelihatan, jangan sampai ada yang tidak kelihatan. 1, 2, 3. Dengan semangatmu masing-masing. Jempol juga tidak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, kalau dibenahi ya. Saudara kalau yang belum presensi semua, nanti jangan lupa presensi ya. Ini nanti yang belum, nanti saya serahkan saudara.